Hai, halo. Saya adalah Forin Ongko. Saya adalah creator dari channel YouTube si Forin. Kita akan balik lagi di bulan Agustus tahun 2023, setiap hari Selasa dan juga di hari Kamis. Kalau teman-teman semua belum bergabung, jangan lupa di like dan juga di subscribe dan juga dinyalakan notification-nya, sehingga nanti kalau misalnya setiap kali videonya muncul atau diupload, teman-teman semua akan mendapatkan notification. Oke, I'm back, and yuk kita belajar sama-sama. Oke, kita mulai dari definisi cloud computing, atau mungkin bahasa Indonesianya adalah komputasi awan, gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih cloud computing dan lain-lain? Nah, ini secara definisi adalah IT resource yang bisa diakses dengan menggunakan public atau private network. Kalau public network itu adalah internet, sementara kalau private network itu adalah jaringan yang ada di dalam perusahaan. Memang kalau kita ngomongin secara umum, ya cloud itu memang harus menggunakan internet. Kalau dia tidak menggunakan internet, ya nggak bisa gitu. Jadi kalau kita sama sekali nggak ada jalan internetnya, sebenarnya sih nggak bisa sih begitu. Tapi bisa juga kita dengan menggunakan private network. Jadi kalau misalnya kita di dalam perusahaan, kita lagi di kantoran gitu kan, nah kita bisa mengakses cloud kita sendiri. Ini kadang-kadang kita sering sebut namanya private network. Dia hanya bisa diakses dari kantor kita atau kantor-kantor cabangnya perusahaan. Tapi itu nggak bisa diakses dari rumah, dari mall itu nggak bisa. Nah, itu juga bisa termasuk dalam kategori cloud juga, begitu. Nah, ini kalau secara ciri-ciri cloud itu harusnya ada apa sih, gitu ya. Nah, ciri-cirinya itu ada beberapa. Jadi sifatnya itu on demand, gitu ya. Kita bisa pakai kapanpun kita mau, begitu. Jadi kita nggak usah beli dulu, kita nggak usah bayar. Ya seharusnya kita bisa akses dia sifatnya on demand sesuai dengan kebutuhan. Kemudian no upfront cost, jadi kalau misalnya kita mau beli, itu nggak usah bayar dulu di depan. Biasanya penggunaannya itu sifatnya adalah pay per use, kita hanya gunakan sesuai dengan penggunaannya yang kita bayar gitu ya. Yang kita bayar itu sesuai dengan penggunaannya. Sama kalau di Indonesia itu kayak kita pakai listrik atau kita pakai air di rumah gitu ya. Kalau kita pakainya banyak ya kita bayarnya banyak, kalau kita pakainya sedikit ya bayarnya sedikit, dan kalau kita nggak pakai ya kita matiin aja. Dengan kita matiin otomatis ya udah, kita nggak usah bayar apa-apa lagi, seharusnya seperti itu. Tapi ada nggak sih cloud ini yang sifatnya gratisan gitu ya, full 100% gratisan? Ya sebenarnya nggak ada gitu ya. Kalau misalnya trial atau kecil-kecil aja ada, tapi kalau misalnya mau 100% semuanya gratis, ya harusnya nggak ada. Jadi ketika Anda belajar cloud pun, ya ada sebagian yang gratis, mungkin kalau Anda masuk ke bagian education, ada yang gratis gitu ya. Tapi sebagian besar itu sebenarnya ada cost ya, tapi mungkin ditanggung oleh prinsipal ya. Nah, contohnya apa sih si cloud ini, atau tiap hari ini kita pakai cloud atau enggak sih? Ya bisa dibilang sebenarnya kalau kita ada di zaman now ya, di zaman sekarang ya rata-rata kita pasti akan berinteraksi dengan cloud computing gitu. Contohnya nih kalau Anda buka handphone atau Anda buka tab gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan besar ya Anda akan berinteraksi dengan perusahaan atau customer yang ada di cloud. Contohnya misalnya Twitter, kemudian ada Netflix, kalau di Indonesia mungkin ada Tokopedia, ada Gojek gitu ya. Memang secara aplikasi ya mereka aplikasi gitu kan. Mereka ada servernya sih? Ya mereka mungkin ada server ya gitu. Tapi ya perusahaan-perusahaan seperti ini itu udah bukan perusahaan tradisional lagi. Tapi ya perusahaan-perusahaan ini adalah menggunakan teknologi yang namanya cloud computing. Nah, bedanya apa sih yang si tradisional dengan yang menggunakan cloud computing? Nah, ini saya coba jelasin ya. Di sini kalau misalnya kita menggunakan yang tradisional gitu ya. Nah, kalau tradisional ini biasanya tuh kita harus beli server dulu, gitu ya. Kita semuanya tuh kita harus beli servernya. Kalau kita misalnya kita nggak beli server, ya nggak bisa dipakai gitu. Dan server ini kan makin lama makin banyak kepakainya kan. Jadi bukan cuma hardware doang, tapi juga mungkin storage begitu, atau tempat penyimpanan atau hard disk. Contohnya gini nih, kalau misalnya kita bayangin aja Twitter gitu ya. Twitter ini kan setiap hari banyak yang post, usernya itu juga banyak banget gitu kan, dan terus bertambah, ada yang post video, ada yang post gambar gitu kan. Nah, itu bagaimana kalau misalnya
ini usernya bertambah terus kemudian orang yang share gambar atau yang share video makin lama makin banyak, atau ada kejadian tertentu di satu negara gitu kan, otomatis dia akan jadi kayak trending topic gitu kan. Kok bisa survive sih? Berapa banyak tuh si Twitter itu punya punya server gitu kan? Apakah banyak banget? Terus kalau misalnya lagi trending topik bagaimana? Apakah dia beli server dulu? Ya enggak gitu kan. Jadi biasanya penggunaan servernya atau storage-nya sifatnya elastis. Begitu juga kalau Netflix. Kalau misalnya Anda nonton Netflix nih, streaming ya, mau Netflix, mau Disney, Prime gitu kan. Streaming tuh bagaimana gitu kan. Bagaimana cara dia nampung film yang segitu banyak. Terus kalau misalnya film itu baru dirilis gitu kan, itu gimana tuh orang-orang pada nontonin gitu kan? Apakah dia harus tambahin bandwidth terus? Apakah dia harus tambahin server terus? Ya sebenarnya enggak. Ya ini bisa disiasati dengan menggunakan cloud computing begitu. Begitu juga kalau misalnya kalau di Indonesia ini kita tren ada yang namanya flash sale ya. Jadi kalau misalnya angka-angka cantik tuh 77, 88, 99 itu ada flash sale. Tiba-tiba orang akan terjadi pembeliannya itu sangat banyak. Kok bisa sih bisa survive gitu kan? Ya karena kita menggunakan yang namanya cloud computing. Jadi cloud computing tadi dia sifatnya adalah on demand, ya sesuai dengan kebutuhannya aja gitu kan. Kemudian ya bayarnya gimana? Ya bayarnya adalah pay per use. Kalau misalnya usernya banyak, ya bayarnya banyak. Kalau misalnya usernya sedikit, ya kita juga bayarnya juga cuma sedikit begitu. Nah, terus kalau kita ngomongin tentang cloud computing gitu ya, cloud computing itu sebenarnya ada apa aja sih yang kita bilang di cloud computing gitu ya. Jadi cloud computing itu ada cukup banyak di dunia ini. Ada mungkin kalau misalnya ada Microsoft gitu ya. Kalau teman-teman familiar dengan produk Microsoft, ya Microsoft itu ada namanya Microsoft Azure gitu. Nah, Microsoft Azure ini adalah ya cloud yang dimiliki oleh Microsoft gitu. Kemudian ada juga Google. Kalau misalnya teman-teman tahu ada Google, ya Google ini juga punya cloud juga. Ada namanya Google Cloud Computing, Google Cloud Platform. Gitu ya, ini GCP gitu kan. Kemudian ada juga AWS gitu ya. AWS ini adalah Amazon Web Services. Kemudian ada apa lagi ya? Ada Ali Cloud. Kemudian ada Huawei Cloud. Gitu. Kemudian ada apa lagi? Ya ada yang lain-lain lah. Dan lain-lain gitu. Jadi nggak cuma ini doang gitu kan. Ada juga yang lain, ada Oracle itu juga ada cloud ya. Kemudian IBM juga ada cloud ya gitu. Jadi ya ada cloud lain selain yang disebutin di sini begitu. Tapi kalau misalnya top 4 atau top 5 ya bisa dibilang ya ini ada Microsoft, ada Google, ada Amazon, ada Alibaba dan juga ada Huawei. Nah, terus bedanya apa nih? Ya bedanya sebenarnya nanti beda-beda sesuai dengan penggunaannya, tergantung dari karakteristik Anda itu mau pakainya yang seperti apa. Tapi mungkin pembahasannya di episode selanjutnya lah. Ini baru pembukaannya dulu tentang cloud computing. Kemudian sebenarnya seberapa penting sih kalau kita belajar tentang cloud computing begitu ya? Ya ini sebenarnya cukup penting sih, karena ya perusahaan-perusahaan itu bisa dibilang secara statistik gitu ya, mereka itu akan pindah ke dunia cloud computing. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ngelihat, oh makin banyak ya perusahaan-perusahaan yang bikin aplikasi gitu. Jadi dulu ada Gojek, ada Grab, kemudian ada InDriver, ada Tokopedia, ada Shopee dan lain-lain. Ini semakin lama semakin menjamur, makin lama makin banyak. Jadi ya kenapa seperti itu? Karena ya sekarang orang itu sangat dimungkinkan untuk membuat sesuatu inovasi yang baru. Begitu. Jadi nggak terlepas dari cuma server-server ya, nggak terlepas cuma kita seberapa banyak duit yang kita punya, kita bisa invest ke infrastruktur gitu kan atau ke application. Tapi ya karena memungkinkan dengan adanya cloud ini, ya semua orang bisa bikin gitu, tergantung inovasinya apa. Jadi bisa dibilang 80 atau 90% itu ya perusahaan itu akan pindah ke cloud begitu. Jadi ya ini adalah saatnya ya teman-teman belajar tentang cloud. Dan ada juga approach baru yang lahir karena adanya cloud. Begitu contohnya nih kalau misalnya
kita belajar tentang database. Dulu database itu sifatnya semuanya relational database. Database itu berhubung-hubungan gitu kan, antara satu table dengan table yang lainnya. Tapi di zaman now gitu kan, ada kemungkinan juga mereka tidak menggunakan relational gitu. Misalnya, contohnya kalau kita bilang sosial media nih, misalnya Facebook atau misalnya Twitter gitu ya. Twitter itu kan sangat terbuka sekali dan relationnya itu akan sangat banyak gitu. Ada juga Instagram juga sama modelnya. Contohnya nih, kalau misalnya kita bilang semua harus berrelational begitu. Nah, gimana sih caranya saya bisa punya relational sama Messi atau saya bisa punya relational dengan Cristiano Ronaldo? Kan hampir-hampir nggak mungkin gitu kan, itu kan terlalu jauh begitu. Tapi kalau sekarang ya itu sangat memungkinkan. Jadi kita bisa aja follow Messi, kita bisa aja follow Cristiano Ronaldo gitu kan. Ya kenapa? Ya karena sekarang database-nya itu nggak mesti sifatnya relational gitu kan. Ada tipe yang namanya non-relational database begitu. Begitu juga kalau misalnya gaming. Gaming juga kalau teman-teman tahu, gaming ini semakin luas gitu kan. Ada yang namanya multiplayer gitu ya, multiplayer RPG, multiplayer online gitu kan. Semua sifatnya multiplayer dan ini sangat gak mungkin kalau kita bikin dengan relational database. Jadi kalau teman-teman ingat, zaman dulu itu kalau kita mau main tuh harus sama teman-teman kita baru bisa main. Tapi kalau sekarang kan kita bisa main dengan sangat-sangat random. Misalnya kalau teman-teman ingat ada yang namanya PUBG gitu ya. PUBG kalau ada teman-teman main itu bisa lebih dari 100 orang gitu kan. 100 orang ya nggak mungkin teman sendiri gitu, itu sangat-sangat random ya, dia di satu peta yang gede terus ya bisa digabungkan begitu. Nah makanya ya itu dengan menggunakan cloud computing gitu, jadi kita bisa berinovasi. Tadi ada sosial media, ada gaming, kemudian ada marketplace yang makin lama makin besar, kemudian ya dunia streaming yang makin lama juga makin besar. Makanya ya ini adalah satu kesempatan gitu ya, atau satu saat di mana sebenarnya ya teman-teman ya harus belajar nih tentang cloud computing sebelum ketinggalan begitu. Nah, sebelumnya ya sebelum saya terlalu jauh lagi, saya juga perlu share juga gitu ya. Ada satu pelajaran yang cukup menarik. Jadi saya belajar ini di Coursera gitu ya. Jadi bagaimana sih cara belajar yang baik dan benar? Nah, menurut saya ini ada yang baru ini. Anda bisa cari namanya learn how to learn gitu. Ya ini belajarnya sekitar 4 minggu dan ini sangat menarik. Ini ada di Coursera tadi. Coursera. Gitu ya, ada di Coursera itu belajar bagaimana sih caranya belajar yang baik begitu. Jadi sebenarnya beberapa minggu yang lalu pun saya lagi coba-coba belajar. Nah, kadang itu kalau kita belajar itu sangat sulit buat kita untuk belajar sampai habis. Biasanya kita cuma belajar ya awal-awalnya aja lah begitu. Ya semangatnya cuma awalnya doang, tapi kita nggak akan pernah sampai habis. Mungkin cuma sampai beberapa episode, udah gitu udah berhenti begitu. Nah, sebenarnya kenapa seperti itu? Nah, di sini di Learn How to Learn itu diajarin sebenarnya metode belajar yang benar tuh bagaimana sih gitu kan, supaya nggak terdistraksi itu seperti apa sih begitu. Nah, salah satunya itu ada yang namanya Pomodoro gitu ya, Pomodoro teknik. Pomodoro teknik itu adalah ya Anda belajar selama 25 menit, kemudian Anda boleh istirahat sekitar 5 sampai 10 menit begitu. Jadi kalau yang namanya belajar itu jangan dikebut gitu ya, jangan dikebut seharian. Itu Anda belajar itu nggak akan berhasil. Jadi Anda belajarnya sejam gitu kan, terus Anda berhenti. Ya besok sejam lagi. Atau per berapa jam, terus harus berhenti dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung di maraton gitu, nggak bisa. Jadi kalau secara ajarannya 25 menit Anda belajar, kemudian ada 5 menit break, kemudian 25 menit lagi Anda belajar, kemudian 5 menit break. Nah, itu lebih efektif sebenarnya. Nah, makanya saya juga coba bikin videonya ini supaya lebih kecil-kecil lah, supaya kita lebih gampang belajarnya, tapi lebih continuous. Dan ini bisa dibilang ini adalah modul 0 ya, jadi kita baru introduction aja, dan ngomongnya juga masih random gitu ya, masih ngomongin tentang cloud secara umum. Kemudian tadi kita ngomongin tentang yang tradisional, kita ngomongin jenis cloud ya, dan sedikit juga kita ngomongin tentang bagaimana cara belajar yang baik dan benar. Oke, ya mungkin ini dulu untuk perkenalan ya. Jangan lupa nanti kalau videonya saya akan rilis setiap hari Selasa dan juga setiap hari Kamis sampai dengan akhir tahun, sampai dengan Desember 2023.
Begitu. Yang kita bahas juga cukup bervariasi. Kita akan mulai dari belajar tentang cloud-nya AWS, Amazon Web Services, dan kita juga akan merambah ke yang lain-lainnya sampai dengan yang level advance. Oke, mungkin seperti ini dulu untuk videonya. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Kalau memang tertarik, bisa coba nyalain tombol notification sehingga nanti kalau misalnya saya publish atau rilis video yang baru, ya teman-teman nggak ketinggalan. Oke, sekali lagi salam kenal dan ayo kita belajar sama-sama. Oke, bye-bye.